Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya mata arahnya ke layar, lupa bahwa di sini juga ada. Mari kasih salam terbaik kiri dan kanan. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau menikmati Tuhan dalam segala kehebatan, kedahsyatan Tuhan kita. Haleluya. Bapak terima kasih dan mengucap syukur. Tuhan sudah menyediakan pagi hari ini atas kami dengan kekuatan, kesehatan, napas hidup yang terbaik yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur atas segala sesuatunya, karena kami percaya Tuhan pemelihara kami yang sempurna. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Allah kami setia. Terima kasih untuk setiap kebaikan kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus. Dan pagi hari ini kami gereja Tuhan, Gereja Kristen Kemah Daud di tempat ini, kami anak-anak-Mu ya Bapa, kami bersama-sama Tuhan berkumpul bersekutu. Kami rindu menaikkan pujian dan syukur kami kehadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh kami berdoa agar sungguh Tuhan berkenan atas apa yang boleh kami persembahkan. Tuhan melawat kami, menjamah kami, mengurapi kami. Mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah kami, dan kami boleh menikmati segala kedahsyatan yang Tuhan nyatakan hari ini atas kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita angkat pujian Tuhan yang hebat. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin Yesus. Ku tidak akan menjerah walau dalam kesesakan. Amin. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang hebat. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang selalu berjanji dan tak pernah lalai menggenapi ingatku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu. Sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Ku hidup karena percaya kepada Tuhan. Haleluya. Aku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, setia pengharapanku selalu ada di dalam. Ku takkan menyerah. Haleluya. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku
dalam genggaman. Ku punya Tuhanku yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Amin. Ku terima sekarang kemenangan dari. Haleluya. Oh, kami terima kemenangan yang darimu Tuhan. Sebab Kau Tuhan Allah kami yang besar, Allah yang hebat, yang dahsyat bagi kami. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Aku punya Tuhan yang besar. Oh, besar Engkau yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Mu. Haleluya. Ku terima sekarang Tuhan. Oh, aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Amin. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Sebab kami telah terima sekarang, kami sudah terima. Karena kami percaya, kami terima kemenangannya daripada Tuhan atas hidup kami hari lepas hari. Haleluya. Kami mengucap syukur sebab Kau yang berjanji setia. Bapa, terima kasih. Ini setiap kami datang dalam segala pergumulan kami, tapi kami percaya kami telah beroleh kemenangan daripada Tuhan. Kami lepas, kami bebas. Kami boleh menikmati Tuhan dengan leluasa saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan leluasa saat ini. Kami bebas karena Tuhan memberi kemenangan atas kami. Terima kasih, kami mengucap syukur.
Ini setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Karena firman-Mu ya dan amin Tuhan. 2-3 orang berkumpul demi nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami berdoa, Tuhan layakkan kami. Sungguh Engkau boleh berkenan Tuhan atas pujian dan penyembahan kami. Tuhan yang melawat setiap kami masing-masing, mengurapi kami masing-masing. Dan kami boleh Tuhan memberi yang terbaik buat Tuhan. Tuhan yang melepaskan kami, menyembuhkan kami, melegakan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, ini kami gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami memberi hidup kami, tubuh, roh, dan jiwa kami untuk kami boleh melayani Tuhan saat ini. Terpuji Engkau Bapa kami yang hidup. Setiap kita yang cinta Tuhan katakan, amin. Saya kira, mahasiswa baru di belakang. Mohon maaf saya gitu. Ternyata Bu Nur. Mohon maaf. Saya undang bangkit berdiri. Kasih salam yang terbaik gitu. Kiri dan kanan, Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Salam lagi Andre. Kita angkat pujian, betapa indahnya dan betapa eloknya firman Tuhan bilang begitu. Bila kita saudara seiman hidup dalam kesatuan. Agak rileks sedikit, goyang-goyang dikit gitu. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Lihat kiri kanannya. Bila saudara seiman, amin, hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya. Bila saudara seiman, hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala. Seperti embun mengalir ke Bukit Sion, agar berkat-berkat dicurahkan, amin, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Sekali lagi, oh betapa indahnya. Oh betapa dan betapa eloknya. Bila saudara semua hidup dalam satuan, bak urapan di kepala harum, yang kejenggut kecubanya turun, amin, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Tanalah diperintahkan Tuhan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Saya kelemahan nih pakai masker, susah napas ya. Karena saya pernah sesak napas, jadi pakai masker jadi agak susah gitu ya. Puji nama Tuhan. Jadi lagu ini bilang begini, kalau kita hidup dalam kesatuan, wah luar biasa berkat Tuhan gitu ya. Kesimpulannya seperti itu. Jadi hiduplah damai satu dengan yang lain. Firman Tuhan bilang begitu kan. Jadi saat kita hidup damai, kita menerima berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Yang pasti berkat damai sejahtera gitu ya. Tetap berdiri. Kita angkat pujian bagi Dia.
umat Tuhan. Kudus dan muliakan namanya. Kudus dan muliakan namanya. Besarlah kuasanya. Besarlah kuasanya. Ajaib perbuatannya. Berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya. Berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, di hadap. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia. Amin. Yang bertahta, surga sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Silakan duduk Bapak Ibu. Adakah di antara kita Bapak Ibu sekalian yang mau menyaksikan cinta kasih kebaikan Tuhan? Papa Nike nih. Silakan. Ditunggu nih Papa Nike. Oke. Kalau belum ada, saya undang Bangkit berdiri lagi, mohon maaf. Kita angkat pujian lagi. Lebih dari pemedang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Musuh telah dikalahkan. Musuh telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Bilang kiri.
dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Berkemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Oh, yes, yes, haleluya. Kami lebih dari pemenang. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Kami lebih daripada pemenang. Dalam segala perkara kami lebih daripada pemenang. Karena Tuhan kami. Karena Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kita angkat pujian Roh Allah yang hidup. Membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku. Amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan atasku, amin. Membangkitkan kuasa-Mu,
membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan hati mereka yang terluka. Amin. Serta mencelikan mata yang buta. Amin. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan hati mereka yang terluka. Haleluya. Jadikan hidup dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Penuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, memberikan mata yang buta. Jadikan hidup kami Tuhan, hidupku alat, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuasa dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu menantikan di setiap badai. Percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan pelindung. Yesusku, tulungan-Mu di
tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar atas setiap kami, hingga kami boleh bersekutu bersama-sama baik di tempat ini maupun kami yang online di rumah Bapak. Kami percaya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah mereka Tuhan. Dan kami percaya kehadiran-Mu memerdekakan kami Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa Bapak, kalau sebentar kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi kami semua Bapa, Engkau yang menutup bungkus kami semua Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan, supaya tidak ada satupun kuasa si jahat yang ambil bagian dalam pemberitaan firman pagi hari ini Bapa. Engkau yang memberkati Tuhan, supaya setiap firman yang boleh kami tangkap itu berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabarnya? Ya, yang di rumah apa kabarnya? Luar biasa ya. Amin ya. Karena saya percaya Tuhan kita luar biasa. Oke. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, pernah merangkai sesuatu? Lego ya, atau misalkan puzzle ya. Pernahkah ya? Mungkin waktu kita kecil atau kita bantu anak kita ya yang orang tua gitu ya. Pernah? Siapa yang pernah merangkai sesuatu ya? Lego, puzzle, atau bikin lemari gitu ya. Atau apa ya? Pokoknya barang-barang yang nanti di ini ya. Nah, kadang-kadang kita ini kan kalau kita misalkan merangkai sesuatu, sebelum merangkai itu kan kita punya bayangan ya. Wah, ini saya beli Lego ini karena nanti tampilannya akan seperti ini nih. Mau jadi pesawat nih misalkan, gitu ya. Gitu. Dan kadang-kadang di dalam kehidupan kita ini pengennya kan hasilnya seperti yang dibayangkan, pesawat ya, yang mungkin banyak kayak pesawat tempur misalkan, atau ya pesawat tempur atau mobil balap gitu, misal Legonya gitu ya. Misal kita pengen seperti itu gitu. Tapi keinginannya besar, baik saya bilang ya. Tapi kadang-kadang kita melupakan dalam proses untuk mencapai seperti itu ada proses pembuatan ya. Lego itu kan potongan-potongan ya. Nah, untuk nyampe ke bikin pesawat itu, atau mobil balap itu, atau robot kah, atau apa, rumah gitu ya. Kan itu kita sedang ada rangkaian, betul ya? Rangkaiannya gitu ya. Atau kalau kita orang tua yang sudah dewasa ini, kita mau bikin lemari gitu ya, atau kalau pernah tahu lemari Olimpik ya, Olimpik ya, itu kan lemarinya tuh potongan-potongan tuh, dimasukin dalam satu dus gitu ya, supaya mudah dibawa gitu ya. Nanti baru udah nyampe rumah kita pasang. Gitu. Nah, kalau kita tidak mengikuti proses dengan baik, ya, yang terjadi bayangannya kita kalau misalkan kita bangun bikin Lego pesawat gitu ya, yang terjadi bukan pesawat gitu ya, entah nanti, atau mungkin pesawat tapi mungkin berat sebelah gitu ya, sayapnya, atau tidak ada bagian apa ya, kipasnya kah, atau rodanya kah, tidak ada gitu ya, karena mungkin kita tidak mengikuti proses atau petunjuk cara pembuatannya dengan baik gitu ya. Nah, saya tadi udah di awal bilang bahwa pengen hasil yang baik itu bagus, saya bilang. Semua kita, saya percaya pengennya hasilnya baik. Gitu. Tapi untuk menghasilkan sesuatu yang baik, kita harus mengikuti cara aturan pemakaian gitu, atau cara pembuatannya. Gitu. Dan itu harus sesuai dengan petunjuk yang ada. Amin? Yes? Ya, nggak bisa tiba-tiba pokoknya seenaknya saya, pokoknya harus gini. Enggak. Ya, enggak seperti itu. Gitu. Ya, ada petunjuk pembuatannya supaya memang percis seperti yang
di pesawat yang digambar misalkan seperti itu. Nah, di dalam kehidupan kita juga kadang-kadang kita, atau mungkin nggak kadang, sering ya, saya pengen misalnya secara pribadi, saya dalam bayangan saya gitu ya, misalkan saya pengen punya rumah. Dulu saya SMP itu saya pernah punya impian. Ya, jadi saya pengen bangun rumah. Rumah saya itu rumah ada halaman taman, di depan rumah itu ada tamannya. Ya. Tamannya itu pakai rumput gajah yang kecil-kecil tuh, apa ya? Ya rumput gajah gitu, atau rumput Jepang lah gitu ya. Seperti itu, ada kolamnya gitu ya. Ada lampu tamannya. Terus di belakang rumah saya tuh, karena saya senang piara-piara beternak gitu ya, piara binatang, saya pengen ada kandang ayam, kandang kelinci, dan lain sebagainya. Dalam benak saya waktu itu masih, dan pengen ada pohon-pohon juga, tapi pengen pohon buah-buahan di halaman belakang tuh. Supaya apa? Dalam pikiran saya waktu SMP ini ya, saya masih ingat, dan itu saya gambar, betul-betul saya gambar lewat pakai bolpen gitu ya, walaupun gambar saya nggak pinter menggambar, tapi seneng aja gambar-gambar pohonnya, rumahnya kayak gini gitu ya. Itu bayangan saya seperti itu gitu. Artinya kan ketika hari ini saya sudah menikah, ya saya pengen punya rumah ya, pengen punya rumah, dan dalam pikiran saya untuk membuat hal yang rumah impian itu butuh tanah yang cukup luas. Karena kalau nggak cukup luas, bayangin ada piara ayam, misalkan ya, terus kelinci dan lain sebagainya. Kalau rumahnya sempit, bisa, tapi baunya kan kemana-mana. Ya. Dulu saya waktu sebelum ya SMP kan hanya mikirnya pengennya seperti itu saja gitu, nggak berpikir hal sampai teknis yang hal-hal yang nanti bau apa kotorannya seperti apa, nggak kepikir. Gitu. Tapi ketika hari ini sudah ini, oh iya ya, artinya harus punya tanah yang cukup luas. Gitu. Udah gitu, lebih sempit lagi saya mulai ini. Kalau tanah cukup luas, artinya harus punya uang yang cukup besar. Nggak mudah gitu ya, karena kan ukuran tanah ya biasanya ya, harga tanah itu kan tergantung lokasinya di mana, ukurannya berapa gitu. Ya, kalau ukurannya semakin besar berarti ya harus mengeluarkan uang yang besar juga. Gitu. Terus dipikirin lagi, nanti kalau sudah punya binatang gini, kan harus punya waktu. Karena kalau piara binatang nggak bisa ditinggal-tinggal gitu. Ya, harus dikasih makan. Pernah saya istrinya dulu pernah tinggal di sekre gereja di Bandung gitu ya, dan piara ayam gitu. Karena saya rumah orang tua saya di Bandung, saya suka pulang ke Bandung. Jadi ayam saya itu karena suka ditinggal-tinggal kurus lah. Jadi tidak sesuai dengan harapan. Gitu. Tapi itu yang terjadi. Artinya apa? Ya dalam keinginan kita, saya bilang kalau kita punya keinginan sesuatu itu positif, itu baik sekali. Ya, bahkan pengen yang sempurna seperti yang kita bayangkan itu baik. Tapi kita perlu belajar untuk mengikuti proses untuk mencapai ke situ. Ya, bahkan kalau kita boleh berpikir lebih lanjut, kita ada dampak yang apa nih ketika saya buat yang seperti ini, gitu. Ya, karena ya kayak misalkan saya orang yang senang ketika saya bertobat, saya senang melayani gitu ya. Jadi ketika saya senang melayani, kadang-kadang kan pergi ke satu tempat, ya rumah ini ditinggal, ya nggak bisa kalau kita punya piaraan itu ditinggal-tinggal. Oke lah, kalau satu hari masih memungkinkan, tapi kalau 2 hari, 3 hari, kasihan piaraan kita. Gitu. Nah, firman hari ini kita mau belajar tentang pendengar dan pelaku firman. Ada banyak orang yang kadang-kadang hanya ya tadi saya bilang berharap pengen plak langsung jadi gitu ya, instan pengennya punya rumah yang ini plak gitu, tapi kita tidak mengikuti proses dari mulai harus beli tanahnya, lokasinya di mana. Kalau kita udah tanahnya luas, punya ya tadi kalau misalkan saya punya bayangan tadi punya tanahnya udah luas, uang sudah ada gitu ya, tapi ada dampak tetangga sebelah belum tentu juga suka dengan bau-bauan ini gitu ya. Jadi harus berpikir lebih ini lagi. Nah, bicara tentang pendengar dan pelaku, kita mau yang pertama, siapa yang mendengar suara Tuhan dulu gitu ya. Jadi kita mau sama-sama buka Yohanes 10 ayat 3. Yohanes 10 ayat yang ketiga.
Siapa yang mendengar suara Tuhan gitu ya. Sebelum kita menjadi pelaku, pendengar, nah kita ada, kalau saya bisa bagi, ada orang yang mendengar suara Tuhan, ada yang tidak. Gitu ya. Tidak semua gitu kira-kira. Tapi ini dari Yohanes 10 ayat 3 bilang seperti ini. Saya bacakan, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya ke luar. Jadi kalau kita bicara kita adalah domba-dombanya Tuhan, Yesus adalah gembala kita, firman Tuhan katakan kita mendengar suaranya. Amin. Ya. Artinya apa? Dengan kata lain setiap orang percaya bisa mendengar suara Tuhan. Yes, kita pengen menjadi orang-orang yang berhasil dalam segala sesuatu dan Alkitab banyak punya janji Tuhan. Tapi kita tidak sekedar hanya untuk mencapai keberhasilan itu, kita butuh. Ada proses ternyata. Dan kita butuh dengerin arahan Tuhan. Petunjuk dari Tuhan sedetail mungkin. Kalau tidak, akan melenceng. Tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan sama Tuhan. Seperti itu. Ya, jadi kita harus poin pertama, siapa yang bisa mendengar suara Tuhan? Kita. Orang-orang yang sudah percaya, saya yakin orang-orang yang sudah percaya adalah orang-orang yang diberi karunia untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena firman Tuhan seperti itu bilang. Domba-domba mendengar suaranya. Yes, ya. Itu yang poin pertama. Jadi kita harus yakinkan baik teman-teman baik yang baru bertobat ya, sudah lama bertobat. Saya mau kasih tahu teman-teman adalah orang-orang, kalau kita adalah orang percaya, kita adalah orang-orang yang diberi karunia untuk mendengarkan suara Tuhan, arahan Tuhan. Yes. Dan saya percaya kalau kita mendengar, melakukan, kita jadi orang yang berhasil. Lanjut. Ya. Yang kedua, poin kedua adalah bagaimana mendengar suara Tuhan. Ya. Itu tadi kan bicara tentang siapa yang mendengar suara Tuhan? Kita, orang-orang percaya. Karena kita adalah domba-domba gembala. Yesus adalah gembala, kita domba-dombanya. Kita punya hak diberi karunia untuk mendengar suara Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Ada beberapa cara mendengar suara Tuhan. Ini saya cuma sampaikan 3 saja ya. Gitu ya. Yang pertama audible. Audible itu kedengaran langsung gitu ya. Misal Tuhan bicara, walaupun itu satu di antara berapa orang ya yang menerima karunia itu gitu. Ya, atau penglihatan, bisa audible, penglihatan apa gitu ya. Tapi itu satu di antara berapa. Gitu. Tapi ada. Ini kalau kita buka kisah Rasul 9 ayat 3 sampai 7 itu bicara tentang ya sama-sama ya kisah Rasul 9 ayat 3 sampai 7 saya bacakan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ayat 7, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Gitu ya. Gitu. Jadi audible, diberi karunia Saulus ini. Sebelum jadi Paulus ya namanya Saulus. Gitu. Diberi karunia oleh Tuhan. Gitu. Untuk mendengar. Gitu. Hari ini ada, mungkin ada, tapi satu di antara berapa. Gitu ya. Waktu kami pelayanan di Bukit Lumut ya latar belakang Muslim gitu ya. Dapat karunia, dapat lewat mimpi gitu ya. Jadi menantunya Bapak Pucu itu dapat mimpi gitu 2 kali. Gitu. Dan itu salah satu mungkin kita dengar suara Tuhan, arahan Tuhan sebetulnya. Ya. Gitu. Itu. Ya. Terus di situ audible suara hati, ya suara hati. Ya. Bapak Ibu kita mau buka sama-sama di Yohanes 14. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-15 dan 17 ya. 15 sampai 17 saya bacakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia
sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Firman Tuhan katakan Tuhan akan utus ya seorang penolong buat kita, yaitu Roh Kudus. Ya, dunia tidak mengenal Dia, tapi kita mengenal Dia katanya. Dan Dia akan diam dalam kita. Dan Dia akan menyertai kita ya senantiasa gitu. Dia menyertai kita. Ya. Dan Dia diam di dalam hati kita. Makanya kalau kadang-kadang kita tiba-tiba kan Roh Kudus juga mengingatkan ya tentang apa yang Tuhan ajarkan pada kita, firman Tuhan yang pernah kita baca gitu. Atau kadang-kadang teman-teman pernah tahu ya ada kata rema. Ya, saya rema nih firman Tuhan ini. Nah, itu Tuhan sedang berbicara kepada kita. Gitu. Ya, itu suara hati lah, rema seperti itu kira-kira. Ya, jadi itu caranya gitu. Ya, jadi teman-teman punya hak. Karena apa? Ketika kita jadi orang percaya, Roh Kudus ditaruhkan di dalam hati kita. Ya, ada dalam hati kita. Sehingga kita bisa bersekutu dengan Dia. Dan kita bisa menangkap isi hati Tuhan apa. Ya. Yang ketiga, lewat para pemimpin atau saudara seiman. Gitu ya. Ini Keluaran 25. Ya. Keluaran 25. Ayat yang ke-8 dan 9. Saya bacakan Keluaran 25 ayat 8 dan 9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Dan mereka ini bangsa Israel, harus membuat tempat kudus bagiku, kata Tuhan. Supaya aku diam di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah bangsa Israel. Ayat 9, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu, ditunjukkan kepada Musa. Gitu. Musa adalah pemimpin bangsa Israel pada saat itu. Ya, yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke menuju tanah Kanaan. Gitu. Dan Tuhan pengen bangsa Israel membuat kemah suci, gitu, tempat kudusnya Tuhan katanya. Gitu. Tapi petunjuknya itu lewat Musa. Gitu. Ya. Tuhan kasih gambaran kepada Musa. Ukurannya, bahannya apa aja untuk membuat kemah suci itu, kira-kira ya. Dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Amin. Jadi Tuhan kasih petunjuk, Tuhan berbicara kepada kita lewat pemimpin, lewat saudara seiman. Kadang-kadang saudara seiman kita negur kita, ngingetin kita, jangan ini misalkan. Jangan malas-malas, ayo kita rajin merenungkan firman, misalkan baca firman setiap hari. Gitu. Dan Tuhan bicara. Gitu. Ya. Saya percaya ketika Tuhan bicara lewat pemimpin atau ini ada sesuatu yang membuat kita antusias atau mengubah pola pikir kita yang lama jadi baru. Amin. Jadi bagaimana mendengar suara Tuhan itu contoh-contoh saja. Ada hal lain, ada banyak lagi. Bisa lewat satu kejadian Tuhan berbicara kepada kita. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kita diberi hak, diberi karunia sama Tuhan untuk mendengarkan suaranya. Gitu. Tapi untuk mencapai keberhasilan itu nggak cukup ternyata mendengar. Karena itu baru setengah perjalanan. Menurut saya. Bahkan Alkitab mengatakan kalau kita hanya menjadi pendengar, bisa dilanjut slide-nya. Ya. Kalau kita hanya jadi pendengar saja, kita buka sama-sama di Matius 7. Ya. Ayat yang ke-26 dan 27 saya bacakan. Ini pendengar saja ya. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Gitu. Jadi firman Tuhan katakan kalau kita hanya jadi orang yang mendengar, kita sama seperti orang bodoh. Kalau kita hanya mendengar tidak melakukannya. Ya. Jadi kita disebut orang bodoh. Kenapa? Ya kita udah tahu caranya, sama seperti kita tahu cara aturannya, tapi kita tidak melakukan. Jadi nggak akan pernah dapat apa yang kita inginkan.
Kalau tadi saya bicara di awal, bicara tentang membuat puzzle kapal gitu ya. Ada cara pembuatannya, ada cara aturannya harus gini dulu, gini dulu. Kita tahu misalkan. Karena ada petunjuknya. Tapi kita tidak melakukan. Kita lakukan seperti yang keinginan kita aja gitu. Nyampe nggak bikin kapalnya? Nggak nyampe. Kita harus ikuti petunjuk dengan baik. Artinya sesuai yang lakukan sesuai dengan petunjuk gitu, arahannya. Jadi nggak hanya cukup mendengar saja, oh ya udah lupa. Gitu ya. Nah ada contoh kisahnya, kisah Musa dan bangsa Israel ya, Keluaran 24. Keluaran 24 ayat yang ke-13-14. Ya. Saya bacakan. Keluaran 24 ayat 13 dan 14. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya datanglah kepada mereka. Jadi waktu itu Musa mau naik ke gunungnya Tuhan, gitu ya. Dan dia bawa Yosua gitu, abdinya gitu ya. Tetapi tua-tua itu ditinggalkan. Tapi Tuhan, Musa udah kasih tahu, tunggulah di sini gitu ya, sampai aku kembali. Gitu ya. Dan apa yang terjadi? Nah, ini Keluaran 32 ayat 1 ya. Keluaran 32 ayat 1 itu bilang seperti ini. Judul perikopnya anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Gitu. Jadi akhirnya kalau kita tahu ceritanya, mereka Harun itu minta sama bangsa Israel itu ngumpulin emas-emas, ya, emas-emas dari anting mereka semua, ya. Terus dibentuklah lembu, anak lembu emas seperti itu. Ya, bayangin ketika tidak mengikuti petunjuk, akhirnya sesat. Gitu. Padahal disuruh nunggu, nggak sabar mereka nunggu, tidak cermat mereka mendengar perkataan Musa istilahnya. Gitu. Ada satu kisah lagi kalau teman-teman tahu kisahnya Saul ya, Saul dan Samuel. Samuel sudah berpesan, tunggu sampai aku datang, baru mempersembahkan korban lah kira-kira seperti itu. Tapi Saul karena didesak oleh rakyat, karena juga musuh sudah mendekat, dia buru-buru. Karena setiap kali berperang dia harus persembahkan korban. Dia persembahkan korban, tapi korban itu tidak berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan petunjuk Tuhan. Gitu. Ya. Jadi kita butuh mendengar Tuhan, ya. Kalau mendengar itu bicara bukan hanya oh ya dengar, tapi kita memperhatikan kata-katanya dengan cermat, kita mempelajari maksudnya apa, supaya pas waktu kita mengerjakannya sesuai dengan apa yang Tuhan hendak lakukan. Amin. Ya. Bapak Ibu pernah belajar matematika ya? Ada busur, tahu busur ya? Nah ketika busur itu 1 derajat, kalau masih pendek 1 derajat itu paling kecil aja ya. Tapi ketika itu terus ditarik garis, ya 100 meter misalkan, 1 derajat itu udah ambil tarik 100 meter, jarak antara satu dengan yang satunya lagi udah berbeda jauh. Betul? Hanya dari 1 derajat. Maksudnya apa? Ketika kita mendengarkan tapi kita sedikit melakukan kesalahan, itu bisa kita melenceng jauh dari tujuan. Walaupun hanya 1 derajat. Makanya perlu kita mendengar itu kita sama-sama buka yuk di dalam Yakobus berikutnya. Yakobus pertama ayat yang ke-22 ya. Pendengar dan pelaku, slide berikutnya bisa ditampilkan. Pendengar dan pelaku firman ya, Yakobus
22 ayat Yakobus 1 ayat 22 sampai 25 saya bacakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Di sini dibilang, ya kalau saya bisa simpulkan gitu ya, bicara tentang mendengar ini nggak cukup hanya dengar sudah, tapi di sini dalam artian kita meneliti dengan seksama dan bertekun, bersungguh-sungguh melakukannya. Kita kerinduan hati Tuhan, ya kita berhasil dalam segala satu gitu ya. Bahkan ya banyak firman Tuhan tentang bicara tentang keberhasilan gitu ya, buat anak-anak, janji-janji Tuhan buat anak-anaknya. Tapi seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan ternyata maksudnya kalau bukan anak Tuhan mungkin ya biasa saja ya, mereka karena mereka mendengar pun suara Tuhan pun tidak dapat arahan Tuhan gitu. Tapi kita anak-anak Tuhan diberi anugerah untuk dengarin petunjuk Tuhan gitu. Ya. Dan Tuhan pengen kita berhasil sesuai dengan keinginan Tuhan. Keberhasilannya bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi keinginan Tuhan gitu. Ya. Dah, untuk mencapai itu kita butuh petunjuk Tuhan. Kita butuh dengar suara Tuhan, artinya mendengar ini, meneliti dengan seksama, dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, bertekun. Sampai akhirnya berhasil. Maka kalau kita berhasil, kita disebut berbahagia katanya. Yes, ya, kita menjadi orang yang berbahagia. Ya. Satu lagi di Matius 7 ayat 24 dan 25. Saya bacakan Matius 7 ayat 24-25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya. Firman Tuhan katakan setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan adalah seperti orang yang bijaksana. Ya. Jadi ketika kita menjadi orang pendengar dan melakukan firman Tuhan, kita adalah orang yang disebut bijaksana dan berbahagia katanya. Yes? Kenapa saya bilang berbahagia? Kenapa firman Tuhan katakan berbahagia? Ya, kita punya pengalaman bersama Tuhan. Ketika kita kita hanya mendengar, kita sedang menipu diri kita sendiri. Kita artinya maksudnya menipu diri sendiri seperti apa? Kita pengen sesuatu, tapi kita tidak memperoleh apa-apa. Jadi hanya hembusan angin saja kah? Gitu ya. Hanya kerasa senang-senang sementara saja. Karena kita nggak memperoleh apa yang kita inginkan gitu. Kenapa? Karena kita tidak menjadi pelaku. Kita hanya, tahu Tuhan punya janji, yes, bilang. Misalkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Matius 6 ayat 33 ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya katanya. Maka semuanya ditambahkan. Ditambahkan itu apa? Bicara tentang pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Ditambahkan sama Tuhan. Karena ayat sebelumnya kan bicara tentang hal kekhawatiran gitu ya. Apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai gitu. Jadi kita pengen semuanya itu ditambahkan, tapi kita tidak mencari kerajaan Allah karena kita tidak meneliti. Atau kita tahu itu, tapi kita mencari itu kan seperti apa? Bukan hanya sekedar mencari itu ya jalan-jalan sudah, enggak. Tapi kan mencari itu ada meneliti, dia coba ada proses ya, artinya mungkin harus membuka sesuatu gitu ya supaya kelihatan yang dicarinya. Jadi ada proses gitu. Ada suatu ketekunan, ada sesuatu yang dikerjakan yang bukan hanya sekedar lihat-lihat biasa, tidak mencari itu. Lebih daripada itu. Dan firman Tuhan katakan untuk kita itu ditambahkan, kita harus cari.
kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu satu contoh. Tapi ada banyak Tuhan saya ikut Tuhan sudah lama. Katanya mau ditambahkan tuh, tapi hari ini kayaknya nggak ditambah-tambahkan. Tapi kita lupa prosesnya. Itu maksudnya. Ya. Makanya kita tidak berbahagia, kita menipu diri, jadi senang sementara, tahu-tahu kecewa di belakang. Kenapa? Karena kita tidak memperoleh. Waktu kita dengar janji Tuhan, kita senang. Yes Tuhan, amin. Nanti saya nggak usah mikirin lagi pakaian, makanan, minuman dan sebagainya, karena itu ditambahkan kan ya, artinya tambahkan itu bonus dari Tuhan. Yes, kan senang ya, untuk dengar janji itu kan senang nggak? Senang gitu. Tapi ketika kita tidak melakukan proses mencari kebenaran, kerajaan Allah dan kebenarannya, sudah bertahun-tahun lah, hidup saya kayaknya kekurangan melulu. Saya cuma ikut Tuhan, kecewa ikut Tuhan. Ujung-ujungnya seperti itu. Jadi kan menipu diri sendiri, senang sementara, setelah itu kecewa. Ya. Nah, hari ini waktu kita belajar untuk menjadi pendengar dan pelaku, karena Tuhan ingin kita berbahagia. Ya. Ada satu kisah dalam Alkitab, Ayub tahu ya? Ayub adalah seorang yang saleh katanya di hadapan Tuhan. Orang yang luar biasa, ya. Bahkan ketika anak-anaknya berdosa, ya ngadain pesta berdosa, dia persembahkan korban. Gitu. Tapi dia mengikuti petunjuk Tuhan. Tapi dia tidak punya pengalaman bersama Tuhan yang luar biasa, istilahnya. Ya. Dia hanya dengar kata orang, katanya, harusnya gini, dia lakukan. Betul, itu baik, luar biasa. Makanya disebut orang yang saleh. Suatu ketika dia diizinkan Tuhan mengalami berbagai macam hal yang pencobaan ya, dari mulai sakit penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya. Terus hartanya hilang, anak-anaknya mati. Gitu. Teman-temannya ngomong, kamu tuh berdosa, bla 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 bla. Sedih nggak? Sedih banget gitu. Tapi akhirnya dia bergumul, istilahnya bergumul ya, dengan teman-temannya itu dan bergumul dengan Tuhan gitu ya. Sampai akhirnya suatu ketika ada pengakuan dari mulut Ayub, kalau dulu aku dengar kata orang, tapi hari ini istilahnya aku mengalami Tuhan itu sendiri. Sukacita yang jauh lebih besar daripada sekedar kita tidak hanya menerima berkat ya, tapi tidak mengalami perjalanan prosesnya itu gitu. Saya percaya Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, ketika kita ngikutin proses gitu ya, dan kita, benar ya apa yang Tuhan janjikan, saya alami, kita akan berbahagia. Dan kita akan menjadi sama seperti tadi, orang yang bijak, yang mendirikan bangunan di atas batu karang. Dua-duanya orang yang mendengar saja, dengan orang yang mendengar dan melakukan sama-sama mengalami badai. Tapi pengalaman bersama Tuhan membuat dia kokoh. Bertahan di dalam Tuhan. Pengalaman bersama Tuhan membuat dia menjadi orang yang kuat, tidak tergoyahkan untuk istilahnya menyalahkan Tuhan atau lain sebagainya. Dia tetap, karena dia tahu, dia punya pengalaman bersama Tuhan lewat proses melakukan itu. Amin. Kita mau menjadi pribadi yang seperti itu. Kita mau mengalami kebahagiaan. Kita mau mengalami berkat Tuhan yang melimpah. Ya. Kita mau mengalami namanya menggenapi janji-janji Tuhan buat kita. Menjadi orang yang berhasil. Yes. Menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Karena itu janji Tuhan buat kita. Lebih daripada pemenang. Tapi kita ikuti prosesnya. Yes. Nah, masa proses ini ya kita nggak bisa sekedar biasa-biasa. Kita mau harus sungguh-sungguh. Meneliti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, apa sih janji Tuhan, benar gak? Ini harus gini, teliti dan lakukan. Lakukannya seperti apa? Bertekun, gak hanya sekali, kan baru kemarin saya udah lakukan, hari ini enggak. Terus berulang-ulang, bertekun. Saya percaya ketika itu terjadi, kita menjadi pribadi yang berhasil dan sukacita luar biasa. Amin. Yes ya. Bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan.
Mari setiap kita pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus mati di kayu salib dan Dia bangkit pada hari ketiga. Dia turun, Dia Allah yang turun jadi manusia. Dia yang kaya rela jadi miskin, supaya kita yang miskin jadi kaya. Dia yang penuh dengan kemuliaan rela turun jadi seorang hamba, supaya kita ini yang adalah hamba dosa bisa menang, menjadi pribadi yang dimuliakan. Keselamatan dari Tuhan gratis. Tapi untuk memperoleh berkat Tuhan, ada proses yang harus kita jalani. Dan Yesus sudah menang, supaya kita menjadi orang-orang yang menang. Hanya kita perlu mengikuti arahannya saja, untuk sampai kepada keberhasilan itu. Mari Bapak Ibu, rekan-rekan semua, adik-adik saya, datang pada Tuhan. Tuhan, saya sudah ikut Engkau 10 tahun, 20 tahun. Saya gak mau sama, saya mau berubah Tuhan. Mari kita renungkan sejauh mana kita sudah ikut Tuhan. Mari datang pada Tuhan. Kita flashback hidup kita. Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Untuk anugerah yang besar Tuhan. Untuk kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Sehingga kami hari ini menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Bahwa kami hari ini ketika Engkau proses, ketika kami melakukan menjalani proses-proses untuk mendapat sampai pada tujuan ilahi itu, Tuhan. Biar kami boleh bertekun di dalamnya Tuhan. Berhati-hati Tuhan untuk meneliti setiap kebenaran firman Tuhan. Mendengarkan arahan Tuhan dengan jelas. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima segala kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi.
Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan ku terima sekarang Tuhan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Yes Tuhan, kami mau klaim Tuhan setiap janji-janji-Mu Tuhan bagi kami. Kami menjadi bangsa yang besar, kami menjadi umat pilihan Allah. Kami adalah imamat yang rajani Tuhan, umat kepunyaan Allah sendiri Tuhan. Yes Tuhan, itulah kami Tuhan, umat yang lebih daripada pemenang Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk janji yang besar, dan kami percaya Engkau sanggup menggenapinya Tuhan lewat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Allah kami Allah yang luar biasa Tuhan. Kami terima setiara Tuhan setiap janji-Mu Tuhan, dan setiap kami terima setiap kemenangan yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini Tuhan. Pimpin kami untuk menduduki tempat demi tempat Bapa di dalam nama Yesus, karena kami adalah umat yang lebih daripada pemenang Tuhan. Kami mau menduduki Tuhan, kami menduduki setiap gunung-gunungnya Tuhan, baik pendidikan, baik seni, baik ekonomi Tuhan, kami duduki karena kami adalah umat yang lebih daripada pemenang Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Bapak, terima kasih. Aku punya Tuhan yang menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Bapak terima kasih, yang mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh berbicara atas kami, atas jemaat gereja-Mu Tuhan di tempat ini pada pagi siang hari ini. Kami mengucap syukur, kami percaya bahwa Tuhan yang membawa kami lebih dan lebih lagi. Kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, kami hidup di dalamnya. Kami mencerminkan firman Kristus Tuhan di kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk abang kami Tuhan, Ko Adi, yang sudah Tuhan percayakan Tuhan hari ini boleh memberkati kami dengan firman yang Tuhan sampaikan atas kehidupannya. Kami berdoa Tuhan yang memberkati Tuhan Ko Adi berlipat-lipat kali ganda oleh karena kemurahan Tuhan, memberkati pelayanannya Tuhan di Katingan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh apa yang hari-hari ini sedang dikerjakan Tuhan yang menjadi penghibur yang luar biasa, boleh melihat Tuhan buah-buah rohani yang Tuhan sudah percayakan atas Ko Adi Tuhan, melimpah-limpah Tuhan, berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Katingan boleh mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dibawa kepada Tuhan, menjadi alat Tuhan yang luar biasa Tuhan untuk Tuhan tempat-tempat lain Tuhan yang ada di Katingan Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami mengucap syukur, berkati istri dan anaknya Bapa. Kami berdoa untuk setiap rencana-rencana Tuhan atas kehidupan rumah tangga Ko Adi Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih karena kami percaya Tuhan pembelaan, pemeliharaan hanya daripada Tuhan semata-mata, penghiburan, kekuatan hanya daripada Tuhan semata-mata. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan atas kehidupan Ko Adi dan keluarga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih, sebentar kami mau memberi persembahan. Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita, dan kami percaya Tuhan yang memberkati jemaat Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk.
Kita angkat pujian, oh betapa indahnya. Indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Batu rapan di kepala harum, yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sanalah telah undahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan. Amin. Kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Kalau betapa indahnya sambil geleng, oh betapa indahnya gitu. Sambil lirik, oh indahnya. Indahnya kalau kita hidup bersatu gitu ya. Sehati, setujuan, searah, sefrekuensi katanya. Kalau di kantor tuh begitu terus gitu. Ayo mana kerja timnya? Ya, karena masa depan tim adalah masa depan semuanya. Gitu. Kita mau pengumuman nih, Abang. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari, baik yang di Manjuhan juga yang ada di rumah-rumah. Sebelum saya lupa, tolong nanti disiapin, karena di gereja ini ada kolektor yang diedarin, tolong siapin apa itu, hand sanitizer semprot ya gitu. Jadi yang pengedar kolektor setelah orang nyetor langsung disemprotin tangannya gitu ya. Itu bagian dari protokol kesehatan. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, kita mendukung ya, kita sama-sama berdoa juga mendukung untuk Bapak Adi ya, yang tadi membagikan kebenaran firman Tuhan. Jadi beliau sekeluarga dengan istri dan anak mereka Abraham ini menjadi pionir perintis di Katingan gitu ya. Dan itu bukan satu pekerjaan yang gampang, tetapi kalau hati seseorang itu memang sudah diserahkan ke situ, semuanya jadi gampang. Oh enggak juga ya. Enggak juga, tinggal berperangnya aja kan ya. Kan orang mikir-mikir mau perang atau enggak nih. Tapi kalau yang kayak gitu kan sudah saya mau perang, masalahnya nanti kayak apa musuhnya atau apa. Nah, jadi kita dukung ya, Bapak Ibu saudara-saudariku, tidak semua kita panggilannya sama. Yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini, selain kita doakan juga kalau ada di antara kita yang mau memberikan persembahan khusus untuk mungkin untuk misionaris ya, keluarga Bapak Adi, atau mungkin untuk pelayanan Katingan, itu namanya persembahan khusus. Jadi nanti silakan dicatat. Yang kedua, kalau ada di antara adik-adik khususnya calon-calon sarjana, masih calon-calon sarjana, nanti kalau sudah jadi sarjana, misalkan mau Tuhan sambil saya mencari kehendak Tuhan untuk pekerjaan saya di mana, saya mau memberi diri untuk ambil bagian melayani di Katingan bersama dengan keluarga. Silahkan lapor ke Ko Adi. Gitu ya. Saya juga dulu ke Palangkaraya ikut program yang seperti itu, saudara-saudaraku. Ada Bang Jan Sardin Saragi, ada juga Kak Eni ya. Kak Eni itu baru apa ya, lupa saya. Terus ya itulah, kami bertiga. Jadi itu diutus dari Bandung karena kami sarjana dan ya mungkin karena belum menetapkan mau kerja apa,
kami ke sini gitu ya. Jadi kalau teman-teman tanya, Roy nanti kamu mau ke Palangkaraya, saudara PA saya. Iya, mau kerja apa? Belum tahu. Nekat kamu. Orang itu pindah kota sudah jelas mau kerja apa di sana, ada jaminannya gitu. Kamu ke sana belum tahu mau kerja apa. Iya, tapi hati ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau diantara saudara-saudara khususnya mungkin ya yang punya peluang yang seperti itu, biasanya sih calon-calon sarjana gitu. Kalau tiba-tiba keluarga Bapak Med bilang, ayo mah kita ke Katingan, mau apa kata istrinya nanti kan. Nah tapi kalau mahasiswa belum terikat pekerjaan, belum terikat tanggung jawab yang lain, keluarga, rumah tangga, biasanya peluangnya besar. Kalau misalnya, ya jadi saudara-saudaraku berdoa gitu ya. Berdoa, ya mungkin di antara kita ini ada Carol, ada siapa, Dewi juga calon-calon gitu ya. Silakan doakan gitu ya. Siska mungkin kan ya. Terus apa yang kami lakukan dulu waktu awal-awal perintisan di Palangkaraya tahun 99. Pokoknya kami datang ke sini full untuk melayani, memberitakan Injil, memuridkan, support pemimpin yang ada. Waktu itu ada Pendeta Benyamin Tombe. Jadi beliau yang memang leadernya, pemimpin di Palangkaraya. Nah terus kami support, disuruh ayo nanti kamu main musik ya, kamu kunjungan ke sini apa semua kayak gitu. Jadi kaki tangannya lah gitu. Tapi karena di Bandung dulu kami sudah disiapin, jadi ya tahulah bagaimana memuridkan apa semua. Demikian juga di Palangkaraya. Jadi ya selain berdoa untuk keluarga yang melayani ini, keluarga Wadi, mari ya secara khusus untuk calon-calon sarjana atau mungkin yang sudah sarjana yang belum terikat satu pekerjaan tertentu, doakan perkara itu. Tapi maksud saya itu bukan ya sebaiknya bukan bolak-balik, tinggal di sana gitu. Tinggal di sana. Ya Koadi karena ada tanggung jawab juga di sini, saya juga minta tolong ambil bagian melayani di sini, jadi beliau mesti bolak-balik juga ya, Katingan ke Palangkaraya. Jadi itu ya saudara-saudaraku, mari berdoa. Kita perlu ya, mungkin ada yang bilang aduh saya bukan seperti itu, saya juga dulu saya juga dulu enggak, tapi saat kita dengar suara Tuhan dan kita itu jadi rema, terus kita bertindak. Yang tadi dikatakan firman Tuhan, kalau sudah dengar baru tidak bertindak, apa tadi istilahnya masa sarjana dibilangi bodoh gitu kan ya. Gitu ya. Tapi firman Tuhan bilang gitu, sudah dengar tapi tidak bertindak. Kalau kita dengar suara Tuhan, artinya memang Tuhan sudah sediakan lahan, Tuhan sudah sediakan warisan rohani ya. Tuhan sudah sediakan kemenangan-kemenangan di sana, saudaraku. Ya itu makanya bodoh ya, rugi sekali kalau sudah dengar. Tetapi dengar ya. Yang kedua, yang berikutnya juga, tidak semua orang bisa diutus untuk ikut misi, saudaraku. Kalau ya kami dulu waktu mau diutus ke Palangkaraya itu, ya dicek juga, ini orang kesaksiannya benar nggak? Jangan mau dikirim misi, tahu bikin masalah di lokasi kan ya. Kitanya harus jadi kesaksian yang baik, kok jadi malah batu sandungan. Nah ini enggak ya. Jadi yang pasti yang sudah siap nanti dari gereja Palangkaraya juga akan mendukung, mensupport untuk ada di sana. Jadi mari berdoa ya. Mungkin ini hal yang baru bagi adik-adik di sini, khususnya para mahasiswa. Ya mari berdoa. Nah tetapi karena mau dikirim sebagai tentara ya harus dipersiapkan di sini dong ya. Masa di sini tidak mau memuridkan, saya mau ikut misi. GKKD kerjanya pemuritan gitu ya. Masa ini jadi pemuritan, terus ayo ikut sama-sama berdoa, komsel mendukung, ambil bagian dalam pelayanan gitu ya. Jadi itu yang bisa kita kerjakan. Puji Tuhan 2021 ada Katingan yang bisa dibuka, masih banyak, masih ada berapa lagi ya, ada 12 lagi kabupaten yang di Sampit, Kota Waringin ada beberapa ya, tapi ya Moratewe ya, saudaraku di banyak ya, di Kapuas Mendumai itu. Bukit Lumut, Kapuas ya, mewakili ya. Bukit Lumut ada gitu ya. Ya, atau mungkin ada yang berdoa dapatin, Bang saya mau ke Bukit Lumut gitu ya. Nanti kita arahkan ke Katingan gitu. Ya karena sudah jelas-jelas ada posnya di Katingan begitu ya. Itu ya, mari berdoa ya Bapak Ibu saudara-saudaraku. Saya tidak membatasi hanya untuk kalangan mahasiswa calon sarjana atau sarjana, tetapi biasanya yang belum terikat pekerjaan atau tanggung jawab yang lain itu di sarjana baru yang begitu ya.
ambil waktu di sana berdoa, dapatkan suara Tuhan, saudaraku. Tetapi ya di sini kita harus berlatih ya, berlatih, diperlengkapi, setia dalam pelayanan. Maksud saya setia dalam pelayanan begini, tidak ada dari kita yang lepas dari masalah kuliah, mata kuliah, ujian apa semua, iya, tetapi apakah kita mau memberi hidup juga untuk ambil bagian dalam pelayanan. Iya, aduh banyak tugas, sudah mau UTS apa semua, sampai kapan juga nggak pernah lepas dari tugas kalau kita manusia yang bertanggung jawab, saudaraku. Jadi ya waktu hati kita sudah terlatih, iya ya ada ujian apa semua, kalau gitu saya harus belajar dulu baik-baik supaya besok saya masih sempat komsel, saya bisa masih PA apa semua, ngatur waktu. Nah ini orang yang melatih diri, memaksa diri sampai dia punya karakter pekerja. Nah orang-orang ini siap untuk diutus dan ditempatkan. Jadi itu ya Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari berdoa untuk perkara itu. Kita juga ya punya kerinduan ya. Ini gereja visinya menjadi pusat pelatihan murid Kristus, menjadi pusat pekabaran Injil melalui murid-murid Kristus yang membawa nilai-nilai kerajaan sorga ke tengah suku-suku bangsa. Kita harus hidupi nilai-nilai kerajaan sorga itu, kejujuran, ketulusan, hati yang bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terus itu yang kita bawa menjadi kesaksian hidup kita di tengah suku-suku bangsa. Tidak harus jadi pendeta kan gitu ya, tidak harus jadi apa, tetapi di mana kita hadir, di situ kita membawa nilai-nilai kerajaan sorga ke tengah-tengah suku-suku bangsa, dan itu memberitakan Injil dengan penuh kuasa ya. Mari ya kita kerjakan semua bagian-bagian ini. Ya mau hanya sibuk dengan mengurusi diri sendiri ya itu pilihan ya, karena tadi kita dengar firman Tuhan, Roh Tuhan tinggal di dalam kita. Roh Tuhan tidak bisu, dia bicara untuk saya dan engkau. Jadi tinggal kita mau melatih, Roh Tuhan ngomong apa bagi saya mau habiskan waktu untuk ini, atau oh ya saya harus ambil bagian, kan gitu ya. Puji Tuhan. Kita akan mendengar beberapa pengumuman, silahkan. Ya, jadi Bapak Ibu saudaraku, jika di antara kita ada yang baru pertama kali hadir, selamat datang di rumah Tuhan di tempat ini. Ya, berharap juga kita bisa mengajak ya rekan-rekan, saudara-saudari kita yang lain, teman-teman bisa bergabung. Apalagi sekarang kita mengadakan pelayanannya kan hibrid gitu ya. Bisa kalau ada, oh saya mau ajak teman saya yang di mana misalnya ya di pulau seberang bahkan mungkin ya, yang berbahasa Indonesia. Kalau yang berbahasa Inggris kita belum sediain translation di sini ya, jadi yang berbahasa Indonesia dulu gitu ya. Suatu saat mudah-mudahan ada translation, itu banyak di Google, bayar $300 kita langganan 1 tahun gitu ya untuk menyediakan transkrip terjemahan. Ya, jadi boleh sharing linknya ya, kita juga punya kerinduan ngajak teman-teman gitu ya. Kalau ada teman-teman mungkin teman kuliah atau apa yang kita tahu lagi error, baru dia bilang tolong doakan saya, nah udah kasih linknya untuk ibadah. Kalau dia sudah bilang seperti itu kan ya, kasih linknya, ayo sama-sama dengar firman Tuhan gitu ya. Ya, puji Tuhan. Sila next. Bapak Ibu saudaraku yang mau menyampaikan persembahan syukur, persepuluhan, persembahan khusus, baik untuk misi gedung atau mungkin untuk hamba Tuhan, persembahan kasih gitu ya, silahkan disampaikan di dalam perbendaharaan rumah Tuhan tempat ini. Boleh disampaikan langsung ke Ibu Bendahara, Ibu Hotnida, atau ditransfer ke rekening BCA ya yang tercantum di layar itu ya. Iya, puji Tuhan. Ya sebaiknya kalau ada yang menyampaikan persembahan khusus seperti itu, harap dilaporkan ya ke bendahara supaya kita mencatatnya benar gitu ya, tidak campur aduk. Oke, next. Jadwal pelayanan kita dalam minggu ini, untuk minggu depan ya, khusus minggu depan ibadah akan dilayani secara online. Jadi tidak ada hibrid seperti ini. Jadi di Manjuhan tidak ada, tapi kalau mau datang ibadah sama-sama di Manjuhan tidak ada yang larang gitu ya. Yang pasti pelayan mimbarnya tidak ada di sini. Nanti semuanya akan online gitu ya, jam 9. Kemudian sekolah minggu masih seperti tadi pagi, antara online atau entah kalau guru-guru sekolah minggu mau mengadakan acara khusus dalam rangka ibadah Paskah, perayaan Paskah. Nah, jadi saya buat entah itu online nanti hari minggu depan atau onsite
belum tahu ya, jadi nanti dikabarkan. Persekutuan doa hari Jumat, tiap Jumat ini jam 6:30. Durasinya biasanya paling lama 2 jam. Saya mengundang kita, kalau sebutlah anggota jemaat di sini ada 80 orang. Kalau bisa sampai 40 orang ikut doa, itu melegakan. Sampai 50% yang bisa ikut doa jemaat seperti itu melegakan. Tetapi kalau masih mungkin 10% atau berapa, bersyukur. Selalu bersyukur. Selalu. Begitu juga di komsel masing-masing, kalau ada jadwal-jadwal doa mungkin di mahasiswa atau di pelajar, atau ada komitmen doa bersama, ya kita berharap makin banyak orang yang terlibat dalam ke persekutuan doa itu. Itu menggambarkan kesehatian kita dalam mengerjakan pelayanan, saudaraku. Kebergantungan kita kepada tangan Tuhan, kuasa Tuhan. Jadi ya ya saya mengundang ya, mengajak. Mudah-mudahan ini jemaat GKD Palangkaraya ini nyata menjadi orang-orang yang rindu berdoa bersekutu. Kalau berdoa sendiri-sendiri kita pasti sudah mengerjakannya, tapi rindu berdoa bersekutu bersama, karena ya kita dipanggil untuk mengerjakan ini secara bersama-sama ya. Saya rindu, mudah-mudahan kita bisa terus mendorong, bagi waktu, usahakan. Saya ya contoh misalnya ya, dalam minggu ini ada rencana untuk kami perjalanan ke Laman Baru, dan itu waktu perjalanan kira-kira tepat jatuh hari Sabtu. Sedangkan dalam 1 bulan ini dari Sinode itu menjadwalkan untuk hari Sabtu itu diisi oleh doa para pemimpin di Kalimantan. Jadi tadi malam saya lapor ke Ketua Wilayah Kalimantan, Kak Uli Pontianak. Kak, hari Sabtu depan saya izin, karena saya nggak bisa ikut doa, karena saya sedang dalam perjalanan kalau jam seperti itu. Terus Kak Uli bilang begini, Pak Roy, nanti silakan ikut, join saja, nanti kami nggak akan kasih tugas untuk berdoa, tapi join saja, walaupun mungkin susah, putus nyambung, tapi usahakan join. Bisa gitu ya. Jadi ya tergantung hati kita ini tuh ya. Aduh kayaknya susah nih, saya kayaknya capek nih, kayaknya saya sambil masih sibuk apa semua. Saudaraku, ada undangan untuk kita. Ayo jam 6:30 tiap hari Jumat kita sama-sama berdoa ya. Saya mendorong kita semua boleh ambil bagian. Adik-adik yang di mahasiswa, ayo mari gabung gitu ya. Yang di pelajar semua gabung sama-sama berdoa. Kemudian komsel keluarga hari Sabtu ini juga akan jam 7 ya, jam on-site dan online hybrid gitu ya. Komsel profesi hari Rabu jam 6 online, atau mungkin dikabarkan selanjutnya. Kemudian komsel mahasiswa hybrid ya, setiap hari Sabtu jam 5. Kemudian PD mahasiswa hari Kamis jam 6 sore secara online. Komsel pelajar hari Selasa jam 5 sore, ini antara onsite atau online ya. Mungkin ada rencana-rencana khusus dalam minggu ini dari komsel pelajar, nah nanti akan dihubungi oleh koordinatornya. Oke, next. Minggu depan kita akan merayakan Paskah bersama mulai pukul 9, dan ini disertai perjamuan kudus. Jadi mohon jemaat bisa menyediakan roti dan anggur perjamuan di tempat masing-masing, karena ini akan ibadah secara online via Zoom meeting gitu ya. Diingatkan untuk kita semua. Oke, next. Juga hari Minggu depan akan ada kunjungan pelayanan dari Palangkaraya ini ke Laman Baru. Karena jemaat di Laman Baru gabung dengan jemaat Pangkalan Bun dan jemaat di Nangabulik, itu akan merayakan ibadah Paskah gabungan, dan kita dari Palangkaraya diminta juga hadir di sana untuk ambil bagian melayani. Dari Palangkaraya ini karena pengayom dari jemaat di Laman Baru. Nah ini kesempatan, karena sudah sejak awal COVID ini saya khususnya tidak pernah lagi ke sana. Jadi ini kesempatan. Jadi nanti kami akan coba siarkan Zoom dari Laman Baru dan bisa diikuti oleh jemaat di Palangkaraya. Kita akan ibadah bersama
mudah-mudahan doakan supaya sinyalnya itu bagus dan tidak putus-putus, begitu ya. Waktu dikabarkan hal ini, Pak Budi, pemimpin di Laman Baru, nelpon saya pakai WA. Jadi begitu Bang, kondisinya itu sering kadang-kadang putus. Jadi kita doakan supaya tidak putus-putus. Sudah itu hilang kan. Rupanya putus. Lagi konfirmasi aja sudah putus gitu. Terus nyambung lagi. Iya Bang, nah kan tadi itu putus. Seperti itu contohnya. Terus putus lagi. Terus nyambung lagi. Jadi kita doakan gitu ya. Iya, jadi berdoa ya jemaat Tuhan supaya ibadah bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya gitu ya, pertolongan Tuhan nyata. Juga doakan tim yang akan berangkat ke sana, yang pasti dari kami sekeluarga, juga mungkin dari Ko Adi sekeluarga ya. Nggak tahu ya. Mungkin ada yang lain. Dukung doa. Jadi rencana perjalanan itu mungkin Sabtu pagi, karena Sabtu pagi ya, Sabtu subuh mungkin ya, bisa supaya masih bisa terkejar Komsel di Laman Baru seandainya terkejar. Oke, next. Hari Jumat itu tepat pada peringatan Jumat Agung tanggal 15 April itu akan ada ibadah padang mahasiswa. Jadi dari Komsel mahasiswa akan sama-sama ibadah Komsel ya, Komsel di luar itu. Dan untuk hal ini diharapkan kumpul di sekretariat pukul 9. Nah, apakah nanti ini akan dimajukan kumpul di sekretariat jam 8? Nanti akan disampaikan ya detailnya untuk hari Rabu nanti. Jadi siap-siap mahasiswa untuk kita ibadah padang mahasiswa gitu ya. Oke, dukung doa untuk semua persiapan-persiapan yang dikerjakan. Dalam minggu yang baru lewat tanggal 9 kemarin, saudari kita Ibu Teresia Prinisa Indu Mehmet ya, Matthew Evanteo, nah gitu singkatan Bapak Matthew, itu berulang tahun yang kesekian gitu ya. Ya Tuhan tambahkan hikmat ya untuk mengerjakan panggilannya ya sebagai istri, sebagai ibu, ya sebagai pelayan Tuhan, sebagai abdi negara juga ya, juga bagian dari keluarga besar. Selamat ulang tahun, Mama Met, puji Tuhan. Ya, demikian hal yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau tutup ibadah kita. Tadi Ko Adi ya. Kita angkat pujian. Saya undang kita berdiri, kita angkat pujian. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Amin.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku, terima kasih. Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku, terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Yesus. Benar Tuhan, kami mengucap syukur anugerah yang besar Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak untuk berkat-berkat Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, benar kalau kami boleh menyelesaikan ibadah ini Tuhan. Terima kasih untuk penjagaan-Mu sepanjang ibadah ini berlangsung Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang boleh kami dengar Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, benar. Kami berdoa Bapak benar buat bangsa ini Tuhan. Engkau yang memberikan keamanan, penjagaan atas bangsa ini Bapak di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa ada rencana demo tanggal 11 Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, keamanan daripada Tuhan supaya tidak ada demo yang anarkis di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang menjaga pemerintahan yang ada hari ini Tuhan. Engkau memberkati, memberi hikmat kepada Pak Presiden, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden Tuhan. Juga para menteri Tuhan, beri hikmat dalam menjalankan pemerintahan ini Tuhan. Engkau yang berdoa Tuhan untuk juga Tuhan memberkati Tuhan, gubernur, wakil gubernur, wali kota, bupati Tuhan ada di seluruh Indonesia Bapak di dalam nama Tuhan. Supaya benar apa yang mereka pikirkan itu yang juga dipikirkan Allah oleh buat bangsa ini Bapak di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih tangan Tuhan yang menjagai bangsa ini Tuhan. Memberkati dari setiap hal-hal yang buruk dari luar, baik pun dari yang dirongrong dari dalam Bapak. Hal-hal yang buruk Tuhan, yang Tuhan boleh singkapkan semua Tuhan. Supaya benar kebenaran Allah nyata atas bangsa ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berkati juga Tuhan buat Kalimantan Tengah Tuhan. Palangkaraya Tuhan secara khusus Tuhan, di mana kami tinggal Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati pemerintahan yang ada. Engkau yang membangun Palangkaraya sesuai dengan arahan daripada Tuhan dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati juga Tuhan gereja di mana kami bernaung, GKD Palangkaraya ini Tuhan. Bangkitkan kami untuk kami lebih lagi Tuhan. Lebih lagi Tuhan mengerjakan setiap kehendak Bapak. Baik kami yang sudah berumah tangga, baik kami yang kuliah Tuhan, single Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau yang mengerjakan dalam setiap kami, berperkara setiap kami Tuhan. Untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, kami secara khusus berdoa buat Mama Met Tuhan, yang berulang tahun tanggal 9 April kemarin Tuhan. Engkau yang memberkati, menjadikan berkat beliau di tempat pekerjaannya. Menjadi seorang istri yang mendukung suaminya luar biasa di dalam Tuhan. Penolong yang luar biasa Tuhan. Menjadi ibu yang menjadi pengayom buat anak-anaknya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan. Kami ucap syukur untuk itu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kami seluruh jemaat tempat ini Tuhan. Untuk setiap komsel, untuk setiap pemuridan-pemuridan yang dijalankan Tuhan. Biarlah kehadiran Allah nyata Tuhan. Kehausan, kerinduan akan Engkau itu nyata di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Sehingga kami berlari-lari Tuhan, mengikuti setiap pertemuan-pertemuan ibadah yang diadakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, secara khusus kami berdoa Tuhan untuk tanggal 15 April ini Tuhan, untuk ibadah padang mahasiswa Tuhan. Engkau yang mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, dari mulai tempat, peralatan Tuhan, konsumsi semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Terlebih dari semuanya itu setiap kebenaran firman yang akan disampaikan Tuhan,
itu boleh diterima dan membangkitkan adik-adik kami mahasiswa ini Tuhan untuk berjalan di dalam rencana-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah minggu depan tanggal 17 yang rencananya akan online lewat dari Laman Baru Tuhan. Kami berdoa memberkati Tuhan ibadah secara keseluruhan, peralatan yang dipakai Tuhan. Kami berdoa supaya benar berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhir ibadah Tuhan dalam nama Tuhan. Engkau yang memberkati jaringan juga Tuhan, supaya benar jaringan berlangsung dengan baik di dalam nama Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati juga tim yang akan berangkat. Engkau yang menolong selama perjalanan sampai ke tempat tujuan dengan tidak kurang satu apapun, tapi dengan sukacita yang daripada Tuhan di dalam nama Tuhan. Dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kami bertemu dengan saudara-saudara kami di Laman Baru, Pangkalambun dan Nagabulik Tuhan. Dengan sukacita antusias Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berkati ibadah tanggal 17 di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah kehadiran Allah nyata dan perkataan Kristus ditaruhkan kepada pembawa firman dalam nama Tuhan. Terima kasih. Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan baik, bahkan dengan antusias luar biasa Tuhan, karena kehendak Allah, karena Allah hadir tengah-tengah kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga buat seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan kita, berdoa Tuhan yang akan memberkati setiap pekerjaan, setiap rumah tangga, setiap usaha yang dikerjakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berikan ide-ide baru, berikan hikmat sehingga kami seperti yang dijanjikan Tuhan akan terus naik, tidak turun di dalam nama Yesus Tuhan. Berhasil dari setiap apa yang kami kerjakan Tuhan. Sama seperti Engkau memberkati Yusuf, Engkau juga memberkati kami, menyertai kami sehingga kami berhasil Tuhan dalam segala sesuatu yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Bapak buat yang kuliah, yang pelajar Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang menolong masa-masa mereka ujian. Engkau yang menolong yang menyusun tugas akhir. Engkau yang memberi ketekunan dalam mereka belajar Tuhan. Sehingga mereka boleh jadi terang di tengah-tengah kampus mereka. Di tengah-tengah sekolah mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena kami tahu Tuhan anak-anak-Mu adalah terang dunia ini Bapak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, berkati juga anak-anak yang masih di bawah 5 tahun Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak yang sekolah minggu juga Tuhan. Berkati supaya lewat mereka Tuhan, anak-anak kami ini Tuhan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh bukan hanya secara jasmani, tapi secara rohani mereka bertumbuh karena dibimbing oleh orang tuanya di dalam nama Tuhan. Mengalami kasih sayang Allah lewat orang tuanya dalam nama Tuhan. Berkati, dijagai di dalam nama Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi siang hari ini Tuhan, kami boleh bersekutu bersama-sama Tuhan. Terima kasih. Permuliakan nama-Mu sepanjang hari-hari kami lalui Tuhan. Kami rindu penyertaan-Mu yang sempurna itu membimbing kami, membuat kami seperti yang Tuhan janjikan akan terus berhasil. Naik tidak turun di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Tuhan saja. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Iya, selamat ulang tahun Mama Matthew yang ke-29 tahun. Iya. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Selamat hari Minggu Kak Yuni.